karakter itu dibentuk atau dimatangkan? Ya, makasih. Nah, ini yang pertanyaan yang bagus banget nih buat saya. Ya, kalau secara pribadi, saya mematangkan karakter yang sudah ada di masing-masing anak. Mematangkan karakter. Iya. Jadi, wah susah, bukan main. Iya. Aduh, asik. Ketemu dengan Coach Mario. Gimana Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Gimana? Tinggalnya apa namanya? Coach Mario ini pelatih dari Buana Raya ya Coach ya? Ya. PB Buana Raya Jakarta Pusat. PB Buana Raya Jakarta Pusat. Tapi yang latihannya ada di Depok, Sawangan, Bedahan. Depok, Sawangan, Bedahan. Iya. Untuk latihan hari apa aja Coach? Untuk hari latihan hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Itu dibagi-bagi Coach? Iya, jadi setiap sesi setiap hari Rabu sesi itu kita ada 3 kelas. Nah, jadi ada kelas dasar itu dari anak kelas 1, kemudian dari SD kelas 1 ya. Itu ikut kelas dasar. Nah, begitu mereka sudah bisa mukul baru tingkat lanjutan di sore hari mulai dari jam 4 sampai jam 6, kemudian selanjutnya ada di tingkat jam malam itu untuk kelas yang siap kejuaraan. Oh, berarti yang kelas dasar itu jam 2 sampai jam 4? Iya betul. Yang tingkat lanjutannya jam 4 sampai jam 6. Kemudian yang kelas malam dari jam 5 sampai jam 8. Jam 5 sampai 8 ini untuk kelas-kelas persiapan kejuaraan ya. Jadi mereka yang sudah kita persiapkan untuk kejuaraan. Coach, mau nanya nih Coach, ya, kalau Buana Raya sendiri nih, Buana Raya ini kan klub tua lah ya istilahnya ya, walaupun udah lama lah bukan tua, tapi udah lama di daerah Sawangan ini ya, walaupun Buana Raya ini terdaftar di PBSI Jakarta Pusat, tapi tempatnya di Sawangan. Kita tahu bahwa murid-muridnya juga banyak banget gitu ya. Awal berdirinya Buana Raya itu gimana Coach? Ya, awal berdirinya Buana Raya itu sebetulnya nggak sengaja ya dibentuk PB. Jadi mereka bapak-bapak yang latihan di Sawangan sini di Bedahan itu mereka punya anak-anak semua. Nah, daripada anak-anaknya bermain di luaran, nah mereka kumpulkan itu anak-anaknya main bulu tangkis. Itu artinya yang membentuk Buana Raya itu jadi malah bapak-bapaknya dari anak-anaknya sendiri gitu. Nah, dari situ terbentuklah PB Buana Raya itu sendiri. Kalau nama Buana Raya itu nama dari ya. Buana Raya. Jadi kalau Raya kita berkiprah pada Jaya Raya. Karena pada saat itu hampir semua pelatihnya itu adalah atlet-atlet daripada Jaya Raya. Oh gitu. Jadi dulu awal dari Buana Raya itu pelatihnya ngambil dari Jaya Raya. Ya, makanya program-programnya pun jadi program-program dari Jaya Raya sendiri. Itu gitu. Coach Mario belum masuk ke sini ya? Ya, pada saat itu saya di gedung yang sama untuk PB Asaba. Oh, namanya Raya. Tapi masih di gedung yang sama. Ya, di gedung yang sama. Ya. Nah, berjalannya waktu akhirnya Buana Raya ini semakin mengecil sedikit, sehingga ya kita dari orang-orang tua itu memohon ke saya untuk memegang Buana Raya ini gitu. Kemudian kita gabung dari klub saya sendiri yang di Depok, saya punya sendiri yang di Depok ya, ikut PBSI Depok, namanya Sekolah Bulu Tangkis Nusantara. Nah, di situ kita gabung sini semuanya. Ya alhamdulillah dari pelan-pelan dari 8 orang kita atlet-atlet kita sisanya mulai berkembang sampai sekarang ya alhamdulillah sekarang sampai ada sekitar 63. Masya Allah, 63 siswa ya. Iya, itulah alhamdulillahnya di situ. Biasa capeknya ya Coach ya. Ya perjuangannya lumayan. Kalau Coach Mario sendiri ini ngelatih badminton itu udah berapa tahun? Dari tahun berapa Coach? Kalau secara ininya sudah bukan berapa tahun lagi ya, sejak saya ikut klub Surya Naga di Surabaya. Ya maaf orang tua saya sendiri nggak mampu untuk biayain
uang iuran itu. Iya. Nah, dengan saya harus mengganti, yaitu membimbing adik-adik kelas saya Oh. gitu. Jadi bisa dikatakan pada saat umur 10 tahun itu pun saya sudah membimbing adik-adik kelas, walaupun bisa dikatakan bukan pelatih. Jadi Coach Maria sendiri itu dulu dari klub Suryanaga ya? Betul. Klub Suryanaga yang kita tahu kawan-kawan kalau di Surabaya itu, kalau di sini hampir mirip Jaya Raya ya, Ya. besarnya ya. Nama besar klub Suryanaga itu luar biasanya sering memunculkan pemain-pemain Ya termasuk Kurniawu, ya. Maria Francisca, ya kan. Nah, itu banyak sekali pemain-pemain Indonesia juga dari sana juga. Masya Allah. Itu. Artinya Buana Raya ini juga apa ya, dipegang oleh orang yang tidak salah ya kalau saya bilang ya. Nah, ini sih masih kita tetap kita Selalu belajar dan belajar. Iya. Namanya. Jadi sekarang namanya bulu tangkis itu nggak bisa kalau pelatihnya seperti kita ajarkan seperti zaman-zaman dulu, karena bulu tangkis berkembang. Oh ya, kalau dulu Gitu. kita ngandalin power endurance, Iya. kalau sekarang kita ngandelin speed, power, Mentalnya juga, gamenya sekarang juga game 21, kita salah dikit juga poin buat musuh. Gitu. itu memang yang perlu apa namanya jadi masalah buat atlet-atlet kita ya. Jadi memang itulah salah satu kelemahan di atlet kita ya, karena kita kebiasaan itu adalah sudah wajar biasa, itu namanya jorok, sehingga dari kebiasaan sehari-hari akhirnya kebawa di lapangan juga. Buat saya mau nanya nih, Ya silakan. kalau misinya aja, misi mungkin misinya kita kan namanya ini punya misi ya, Ya. misi yang akan dibawa ke depannya. Ya maaf aja kalau saya boleh katakan sombong ya, sebab ya Silakan. saya juga bisa dikatakan untuk wilayah Depok sini aja saya sendiri juga dikatakan wah pelatih Arya nih pelatih sombong. Ya maaf aja. Tapi sakit hati nggak? Ya alhamdulillah enggak. Wah. Itu sebagai pacuan kita juga. Iya. Nah, sebab saya punya misi, yaitu bagaimana bisa anak-anak didik kita ini berkiprah lebih jauh lagi. Itu walaupun PB kita bukan namanya PB besar. Gitu. Ya kita masih PB kecil. Tapi alhamdulillah walaupun dengan PB kecil, kita setiap tahunnya di Jakarta Pusat kita juga mengikut sertakan pemain-pemain kita mewakili Jakarta Pusat itu ikut kejuaraan Kejepro. Walaupun anak didik kita masih belum ada yang menjadi juara DKI. Itu alhamdulillahnya setiap tahun pasti ada anak kita yang ikut Untuk mewakili Jakarta Pusat. mewakili ya. Kita yang namanya ini kan anak-anak sekolah ya. Iya. Sekolah artinya namanya sekolah pasti punya program kan. Nah, gitu. Program latihan sendiri dari Buana Raya ini gimana? Mohon maaf, khususnya saya makanya sampai saya disebut pelatih sombong, sebab terus terang saya program secara khusus seperti PB besar yang lainnya saya nggak punya. Jadi program saya sudah ada, sudah ada di pikiran saya bahwa anak itu nomor satu saya didik dasarnya yang kuat dulu. Apa itu? Jadi pegangan raket yang harus baik dan benar. Jadi saya mendidik anak didik saya itu bukan hanya sekedar baik, tapi baik dan benar. Jadi pondasinya itu yang saya kuatkan dulu. Gitu. Oh ya, pukulan keras itu baik, tapi gerakannya kalau tidak benar, masa depannya gitu. Prinsipnya seperti itu. Iya. Jadi saya prinsipnya mendidik adik-adik saya itu baik dan benar dulu dasarnya. Begitu mereka sudah menguasai dasar, insya Allah saya yakin dia cepat maju. Tapi anak-anak yang pemula ini belum kena fisik ini. Ah, Masih ke arah teknik pembenaran dasar dulu. betul. Walaupun kita fisiknya kita bikin suatu permainan. Oh iya. Gitu. Games lah ya. Games, satu permainan yang mereka ya permainan tradisional lah. Misalnya gobak sodor, ya kan? Nah, mereka nggak tahu bahwa itu fisik, kekuatan kaki, gitu.
kemudian mereka kekompakan beregu, mereka tanpa mereka sadarin, kemudian kejar-kejaran, anjing dan kucing kita di sini kejar-kejaran, mereka senang, happy, tidak terasa capek, mereka nggak apa-apa itu dikasih fisik. Nah, jadi kalau untuk pemula maaf aja saya tidak menggunakan secara fisik, secara Pembukaan alat lah ya. enggak, maksudnya fisik secara benar-benar, wah, ayo mulai fisik. Jadi jam khusus mulai fisik itu enggak. Oh iya. Ya, jadi enggak saya memberikan fisik khusus. Jadi yang saya kuatkan adalah teknik baik dan benar. Fondasinya yang saya kuat. Oke nih coach, saya mau tanya lagi nih coach. Kan kalau dalam badminton nih ya, dalam badminton itu kan setiap anak memiliki karakter masing-masing. Nah, karakter itu dibentuk atau dimatangkan? Ya, makasih. Nah, ini yang pertanyaan yang bagus banget nih buat saya. Ya, kalau secara pribadi saya mematangkan karakter yang sudah ada di masing-masing anak. Mematangkan karakter. Iya. Jadi, wah susah, bukan main. Kalau Itulah 60 tugas pelatih. 60 anak dia punya karakter berbeda-beda, itu PR pelatih gitu ya. Iya, dan pelatih dibayar loh. Oh iya benar. Pelatih dibayar. Iya. Jangan pelatih kipas-kipas atau duit. Iya iya iya. Gitu. Pelatih dibayar. Itu orang tua sudah memberikan pelatih uang yang besar, ya kita sebagai pelatih wajib memberikan yang terbaik. Gitu. Kita pelajari karakter mereka masing-masing. Ya, bukan main, apalagi sedemikian banyak. Cuma kita pilih-pilih. Dari sekian banyak itu kita tahu mana sih anak yang benar-benar latihan ingin maju, ingin menjadi atlet. Jadi memang di kita juga, oh ini anak hanya sekedar main game, olahraga. Ada yang seperti itu ya. Ada, banyak. Gitu. Hanya sekedar olahraga, monggo silakan. Gitu. Tapi di antara sekian pasti ada anak yang betul-betul niat ingin buat dia jadi juara. Kalau target dari sekian banyak siswa itu berapa persennya Coach? Saya nggak bisa menargetin. Karena kembali lagi nanti setiap kelas barunya Betul. bagaimana motivasi anak itu ya. Iya. Jadi setelah itu ya alhamdulillah sih bahwa naik ke kelas itu pun kita baru seleksi. Oh gitu. Ya. Seleksinya apa itu? Jadi kalau dari pemula itu dia istilah kasarnya dia harus nomor 1 di antara teman-temannya. Baik dari tenaganya maupun pukulannya itu dia paling menonjol nomor 1. Biasanya kita untuk mainkan itu ke tingkat selanjutnya itu minimal 2 orang gitu. Nah baru kita pilih lebih lanjut. Demikian juga dari tingkat sore menuju ke tingkat malam kita juga ada seleksi juga, minimal harus bisa jump skipping double step 50, push up minimal 30. Itu untuk bisa Dari sore ke malam. Nah, itu satu keharusan. wajib itu. Wajib. Skipping double step, push up berapa tadi? 30. 30, sit up Enggak. Push up aja 30, kemudian skipping double step 50. 30 tanpa berhenti gitu ya. Iya. Gitu. Karena nanti di situ akan digodok lagi Iya. ke arah latihan fisik gitu ya tujuannya. Sebab terus terang dengan adanya skipping double step itu anak lebih cepat ada kemajuan, Pelincahannya makin kelincahannya ada, kemudian kekuatan kaki dan tangan, kemudian dia konsentrasinya gitu. Sebab kalau mereka nggak fokus, nggak konsentrasi, nganggur iya pasti. gitu, ulang lagi dari nol. Nah, kalau ini coach moto dari coach Mario sendiri dalam melatih itu apa? Kan setiap orang pasti punya moto ya. Ya. Jadi sering sudah saya ajarkan ke anak-anak bahwa seorang atlet bulu tangkis itu harus punya S3PM. S3PM. SSPM. Gitu. Itu harus punya. S yang pertama yang paling penting adalah skill, kecerdasan, kepintaran kita. Oh, skill dalam artian kecerdasan ya. Iya, kepintaran kita. Dari mana kita dapat? Dari sekolah.
Jadi bohong kalau atlet kita tidak sekolah. Apalagi atlet kita sampai sekolahnya nggak naik. Maaf aja, saya nggak mau mendidik anak didik saya itu nggak naik kelas. Susah Pak. Sama aja bohong ya. Hanya sekadar mengandalkan otot. Iya. Gitu. Tapi yang Nah, nggak ya daripada itu ambil aja cuy yang banyak, yang tukang kulit panggul potong juga gede. Itu. Nah, skill nomor 1. Kemudian speed. Kamu bisa gitu. speed, kecepatan ya. Iya betul. Stamina. Stamina. Ya kan. Kemudian power. Kekuatan. Kuat. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah mental. Nah ini coach, mental ini. Ini yang susah. Ini gimana ya coach ya? Bahkan atlet-atlet, hampir setiap atlet ya itu kalau udah mentalnya jatuh pada saat di lapangan, mau skill sebagus apapun dia punya, apa ya, teknik sebagus apapun itu pasti ngedrop gitu. Ya. Kenapa saya nomor 1 adalah skill dan yang terakhir adalah mental. Jadi kalau skill nomor 1 nggak punya, semuanya 4 ini kita punya, kita nggak bisa sampai top. Iya. Kita nggak bisa top. Untuk juara ini itu mungkin bisa, tapi nggak bisa top. Atas semuanya. Gitu. Tapi kalau tidak ada yang terakhir ini, namanya bohong. Sebagus apapun permainannya, kalau tidak punya mental, hancur. Bagaimana mental ini terbentuk? Dibentuk sama keluarga. Nomor 1. Loh, gimana coach? Nih, Nah. bagus nih. Ini Cara pembentukan mental nih dari keluarga dulu nih gimana? betul. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan bulu tangkis dunia, yaitu di mana pemain Cina menguasai, itu semuanya mental dari anak-anak itu sudah digembleng dari sejak dini. Dari usia sekolah mereka sudah digembleng mentalnya. Demikian juga orang tua ikut berperan. Jangan sampai anak ini dikasih gemblengan sama gurunya, sama pelatihnya, kemudian sama di rumah berbeda, bertolak belakang. Membiarkan lah di rumah Gitu. Jadi tetap harus selaras. Makanya untuk bulu tangkis itu nomor 1 atlet. Kemudian yang nomor 2 orang tua nih, yang tadi kita bicarakan itu, yang juga mempengaruhi mentalnya. Dan yang paling terakhir baru pelatih. Pelatih hanya mematangkan mental yang sudah ada. Betul.